Oke guys, balik lagi di sini bersama saya. Kali ini kita akan mengunjungi mall-mall tersepi yang ada di Jakarta. Sekaligus melihat bagaimana perekonomian kita saat ini, khususnya di bidang perdagangan ya guys. Dan yang pertama adalah Mall Grand ITC Permata Hijau guys. Dan ini untuk informasi, ini adalah keadaan di lantai dasar Mall Grand ITC Permata Hijau ya guys. Ya, keadaannya sepi sekali, bahkan di sini kosong melompong ya. Mudah-mudahan nantinya bisa bangkit lagi ya perekonomian kita ini melalui bidang perdagangan. Baik melalui perdagangan retail, grosiran, dan juga toko-toko online ya. Karena dari satu mall saja ini bisa menyerap ribuan tenaga kerja ya. Mulai dari security, mulai dari petugas parkir, kebersihan, tenan-tenan, dan juga penjaga-penjaga tokonya guys. Dan ini adalah keadaan di lobi utama pintu masuk ya. Di bagian depannya keadaannya seperti ini ya, sepi sekali. Hampir tidak ada pengunjung yang datang ke sini untuk belanja ya. Kadang-kadang saya perhatikan para tenan atau pemilik toko di sini cukup luar biasa ya, bisa survive dengan keadaan seperti ini. Karena baik buka maupun mereka tutup, mereka harus membayar service charge loh di sini. Dan juga untuk biaya service charge-nya pun tidak murah-murah amat ya. Untuk per tokonya itu sekitar 700 hingga 1 juta rupiah per bulannya. Jadi bayangkan ya, mereka harus survive untuk bisa bertahan di sini dengan keadaan seperti ini. Tentu aja bukan hal yang mudah ya. Semoga kedepannya pemerintah kita lebih memperhatikan ya para UMKM yang ada di sini, biar bisa bangkit lagi perekonomian di negara kita ini guys. Khususnya di tahun 2025 ini ya. Semoga aja ada perubahan yang lebih baik. Dengan keadaan toko yang sedikit ini, mungkin pemilik gedung juga harus berhemat ya untuk menyalakan seperti AC, listrik, lampu, dan sebagainya guys. Karena semuanya saling berkaitan ya. Karena kalau perekonomian kita pulih, maka daya beli pun akan menjadi lebih kuat ya. Di sini saya sengaja mengambil gambar yang ada di tengah-tengah ya, khususnya yang dekat-dekat dengan eskalator. Karena di bagian belakang ini udah tidak ada lagi ya toko-toko yang buka. Bahkan kosong sama sekali ya. Karena sepengetahuan saya, kalau dulu banyak toko yang tutup, tapi banyak yang masih dijadikan gudang untuk menaruh barang. Kalau sekarang ini sama sekali tidak ada orang menaruh barang di dalam toko. Karena daya belinya sudah tidak ada untuk saat ini. Untuk di bagian tengah ini sepi sekali ya. Hampir tidak ada yang buka juga di sini guys. Padahal ini banyak yang diberikan pakai secara gratis loh guys. Tidak harus menyewa lagi. Karena para pemilik toko tetap harus membayar service charge walaupun toko-toko ini dikosongkan atau tidak digunakan. Jadi mereka banyak memberikan orang untuk pemakai secara gratis. Dan itu pun banyak yang tidak mau ya untuk berdagang di sini. Jadi ya saran dari saya untuk orang yang masih bekerja, baik itu menjadi buruh, karyawan, tidak perlu lagi untuk banyak menuntut ya dari para pengusaha. Karena keadaan perekonomian kita untuk saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Yang penting masih bisa survive dan tidak menganggur untuk saat ini. Ya, sebaiknya kita harus lebih berhemat lagi ya. Coba bayangkan ya, pemilik toko di sini dijual pun tidak laku, diberikan secara gratis, pakai pun
tidak ada yang mau. Ya, untuk mall yang selanjutnya yang kedua adalah WTC Mangga 2. Mall ini menjadi salah satu mall terbesar yang ada di Jakarta Utara ya. Karena mall ini memiliki 12 lantai, guys. Sayangnya mall ini sangat sepi ya, guys. Mungkin toko-toko yang buka di sini hanya sekitar 5%-nya aja, guys. Dan sisanya tutup. Bahkan eskalator di sini pun banyak yang tidak dihidupkan ya, guys. Padahal ini keadaannya di jam 4 sorean ya, yang biasanya mall-mall itu sedang dalam keadaan ramai-ramainya ya, guys. Mungkin harus sering-sering ya diadakan pameran atau event-event supaya bisa lebih memperkenalkan mall ini. Karena mall ini sudah sangat komplit ya untuk mengadakan event-event besar. Sementara untuk eskalator pun banyak yang dimatikan ya, tidak dinyalakan. Semua itu dilakukan untuk menghemat biaya ya pastinya, guys. Sayang sekali ya mall semewah ini bisa seperti ini keadaannya. Padahal di sini sering diadakan pameran loh, guys. Dan juga mall ini dekat sekali dengan pusat-pusat perbelanjaan ya, seperti ITC Mangga 2, Harko, Mangga 2 Square, dan juga Pasar Pagi Mangga 2. Kalau saya perhatikan mall ini sedang mempromosikan tempatnya ya, untuk mengundang para pengusaha-pengusaha dari luar negeri untuk membuka usahanya di sini, guys. Semoga nantinya perdagangan di sini menjadi lebih maju lagi ya. Sebagian juga toko-toko di sini saya perhatikan banyak yang sudah dirubah menjadi kantor ya. Karena fasilitas di gedung ini sudah sangat mendukung ya untuk menjadikannya perkantoran, toko-toko, gudang, bahkan untuk ekspor dan import ya. Selain dekat dengan stasiun, gedung ini juga tidak jauh ya dari pelabuhan dan juga pintu tol, jadi aksesnya benar-benar sudah sangat mendukung ya. Saya juga tidak tahu kenapa toko-toko di sini bisa begitu sepi ya. Ya, sementara untuk yang ketiga adalah Mall Roxy Square. Mall ini sangat dekat ya dengan ITC Roxy, Mas. Cuman keadaannya sangat memprihatinkan ya. Sangat-sangat sepi di sini, guys. Bahkan eskalator pun banyak yang tidak dihidupkan ya. Bayangkan saja keadaannya dalam satu lantai hanya ada 1 atau 2 toko saja yang buka. Semoga saja di tahun 2025 ini keadaannya nanti bisa menjadi lebih baik, biar bisa bangkit lagi ya untuk perdagangan elektronik yang ada di Roxy Square ini, guys. Jujur aja ya, saya merasa sedih juga ya melihat keadaan toko-toko atau perdagangan di mall-mall untuk saat seperti ini. Bayangkan aja ya, bisa sampai sesepi ini. Ditambah lagi dengan perusahaan-perusahaan yang banyak tutup, pabrik-pabrik yang banyak bangkrut, dan juga para investor asing yang mulai hengkang ke luar negeri. Tentu saja ini akan menjadi sangat memprihatinkan ya untuk kedepannya nanti, terutama untuk para generasi muda kita nantinya. Coba sekali-sekali para pejabat yang ada di Indonesia untuk turun ya, melihat sendiri keadaan perdagangan di negara kita ini, melihat mall-mall yang sesepi ini. Kali aja bisa memberikan solusi yang terbaik nantinya. Karena apabila rakyat kita makmur, negara kita maju,
tentu saja stabilitas perekonomian kita pun menjadi lebih baik, maka kejahatan pun akan menurun pastinya. Bayangkan saja ya, di lantai ini tidak satupun toko yang buka ya. Coba ya kita naik ke lantai yang di atas. Karena eskalator pun di sini tidak ada yang nyala ya. Untuk informasi, ini keadaan di jam 12 siang ya guys. Jam-jam dimana toko-toko harusnya pada buka. Tapi di sini terlihat benar-benar parah banget keadaannya, begitu sepi ya guys. Entah bagaimana nantinya untuk kelanjutan mall ini ya guys. Karena benar-benar dalam keadaan yang udah benar-benar sepi banget di sini guys. Kalau saran dari saya, mall-mall seperti ini yang sudah sepi begini lebih baik sering-sering diadakan pameran-pameran ya. Ini sih hanya sekedar saran dari saya aja ya. Setelah saya keliling di lantai yang atas ini, bisa dipastikan tidak ada satupun toko yang buka ya untuk di lantai ini. Ya, sangat sepi sekali di sini guys. Eskalatornya pun sudah tidak dihidupkan ya untuk naik dan turunnya. Dan ini adalah keadaan di lantai groundnya ya. Keadaannya hanya beberapa toko aja yang buka. Kadang saya salut juga ya untuk orang yang membuka usaha di tempat seperti ini. Dengan keadaan sepi seperti ini, mereka bisa bertahan. Mungkin harapan mereka nantinya bisa ramai kembali ya seperti zaman sebelum COVID. Semangat terus ya untuk para entrepreneur, karena kalianlah yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri kalian dan juga orang lain guys. Kita perlu orang-orang bermental kuat seperti kalian ini. Walaupun sepi gimana pun juga tetap buka, tetap berjuang, tetap berusaha guys. Benar-benar luar biasa orang-orang ini. Karena dari pertama kali saya masuk ke sini, belum ada satupun juga pembeli yang membeli di toko-toko sini ya guys. Mereka hanya numpang lewat, jalan-jalan ya, hanya sekeliling aja dan keluar lagi. Mungkin karena kurang lengkap ya. Karena di sini hanya ada handphone beserta aksesoris ya. Dan sisanya hanya tempat makan aja. Dan itu pun hanya sebagian kecil aja guys. Ya, dari ujung sampai ke ujung mentok ke sini ya. Saya lihat masih banyak toko yang tutup semuanya guys. Keadaan perekonomian kita benar-benar sedang tidak baik-baik saja ya untuk saat ini. Saya sih hanya berharap untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi untuk negeri kita ini guys. Kalau pemerintah tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, setidaknya bantulah orang-orang seperti ini yang masih mau berjuang untuk berusaha. Bisa berupa pinjaman dengan bunga yang sangat rendah, dan juga bisa memfasilitasi mereka dengan berbagai macam event dan pameran-pameran lainnya ya. Sehingga mall ini bisa menjadi lebih ramai dan tidak sepi seperti ini. Bayangkan saja ya, keadaannya bisa sepi sampai seperti ini. Bayangkan saja ya kalau setiap hari tidak ada yang membeli dalam waktu 1 minggu aja. Mungkin bisa membuat mereka menjadi stres mungkin guys. Bahkan eskalator pun tidak ada yang dihidupkan ya di mall ini. Mereka hanya menggunakan lift. Semua penghematan ini dilakukan agar mall ini bisa terus-menerus bertahan ya. Sampai kapan kita pun tidak tahu guys. Bayangin aja ya, dari tadi saya lihat ini hanya tenan-tenan saja beserta dengan
karyawannya yang sedang duduk-duduk ini guys. Sementara untuk pembelinya saya belum melihat dari tadi ya guys. Ya, seperti inilah keadaannya. Dan ini adalah pintu masuk di lobi utamanya ya guys. Sepi sekali, sama sekali tidak ada toko-toko satupun yang buka di depan ini. Mungkin bisa untuk bermain futsal ya di depan sini guys. Mall yang berikutnya adalah mall yang keempat. Dan ini adalah Mall Ratu Plaza. Menurut saya ini adalah mall yang paling sepi di Jakarta untuk saat ini ya guys. Sayang sekali, padahal mall ini depannya begitu besar dan mewah ya. Dan letaknya pun sangat strategis ya, di Jalan Protokol Sudirman. Untuk lebih pastinya ada apa di dalam, mari kita langsung masuk untuk melihatnya. Sementara kita mulai ya dari lantai 3. Ada apa aja di sini? Wow, ini lebih kacau lagi ya dibandingkan mall-mall sebelumnya, 3 mall yang tadi. Karena menurut saya mall ini benar-benar sangat-sangat sepi. Kalau beberapa tahun lalu saya kesini masih banyak ya toko-toko mebel, lampu-lampu di sini. Tapi untuk kali ini benar-benar tidak ada lagi yang buka. Selain itu juga dulu banyak yang membuka toko-toko laptop ya, komputer, aksesorisnya dan sebagainya guys. Ya, bahkan untuk lantai atasnya ini udah ditutup ya, karena tidak ada satupun toko yang buka di atas sana. Saran dari saya untuk yang masih bekerja atau yang masih membuka usaha, tetap semangat ya, karena di luar sana masih banyak yang sulit. Ya, kalau saya perhatikan sayang sekali ya guys, mall semewah ini bisa keadaannya bisa sampai seperti ini ya. Padahal kalau dikelola lebih baik lagi, mungkin bisa lebih ramai lagi ya guys. Entah ada apa di dalamnya, saya pun tidak tahu guys. Sepertinya memang keadaan ekonomi di negara kita ini memang sedang tidak baik-baik saja ya. Ditambah lagi dengan daya belinya yang sudah menurun. Ya, saya harap kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi ya guys. Banyak sekali para pengusaha yang berguguran ya, satu persatu. Dilihat dari keadaan mall-mall yang semakin sepi, banyak toko-toko yang tutup. Tentu saja ini sangat membahayakan ya bagi perekonomian kita. Ya, sementara ini adalah sisa-sisa ya, bongkaran. Mungkin ini akan segera ditutup ya. Sisa-sisa barangnya ini akan dibereskan. Kacau sekali ya, ini mall sepi sekali ya. Untuk kedepannya saya nggak tahu apa dijadikan apa, atau dialih fungsikan menjadi perkantoran atau apa. Saya pun tidak tahu ini guys. Ya, setelah saya naik turun lantai, ini adalah toko pertama yang saya jumpai ya di mall ini. Coba kita lihat ada toko-toko lainnya nggak seperti ini yang masih buka di sini. Ya, dan ini adalah toko yang kedua ya di dalam gedung ini. Dan tokonya pun kecil sekali ya guys. Ya, sementara ini adalah toko yang ketiga yang ada di gedung ini. Ini ada di lobi utama ya toko ini guys. Dan yang sebelahnya adalah toko yang keempat. Kita baru menemukan 4 toko yang buka di mall ini guys. Coba kita lihat lagi ya, mungkin masih ada toko-toko lain yang buka. Ya, dan sebelah kanan saya ini adalah toko yang kelima guys, yang ada di dalam mall ini. Bayangkan dalam satu mall ya guys. Padahal toko di sini sangat-sangat bersih dan rapi ya.
Entah kenapa bisa sampai sesepi ini. Ya, kemudian di sebelah kiri saya ini ada toko yang keenam ya guys. Ya, ini adalah posisi di lantai paling dasar ya, atau lantai utama guys. Ground floor tepatnya guys. Sementara di sebelah kanan saya ini ada restoran siap saji ya, AW. Ini merupakan toko yang ketujuh ya guys, di dalam mall ini. Sementara untuk yang sebelah kiri saya ini adalah toko yang ke-8 ya, dalam satu mall ini. Karena toko-toko ini hanya banyak di lantai ini aja guys. Iya, jadi dalam satu mall ini hanya ada sekitar 8 toko ya. Saya tidak tahu ada toko lain yang buka atau tidak, tapi yang saya lihat hanya ini, dan ini adalah keadaan di hari Sabtu jam 4 sore ya guys. Harapan saya ke depannya ya supaya lebih baik lagi, dan jayalah terus negeriku. Oke guys, sampai di sini dulu ya untuk video saya kali ini. Tetap semangat dan cintailah dirimu. Sampai jumpa.